Ya, langsung aja, Sat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk eh, meneruskan daripada pelajaran manasik haji dan umroh, dan terkhusus untuk ibadah umroh yang akan kita laksanakan insya Allah sebentar lagi, yaitu tanggal 25 Juli 2023. Pelajaran kita insya Allah kita akan tetap melanjutkan daripada kitab ini, pembahasan syarah manasik haji dan umroh, dan kemudian kita akan sedikit diskusi ya tentang keberangkatan tanggal 25 Juni yang alhamdulillah kita telah belikan tiketnya. Jadi kita telah belikan tiketnya dan sekarang dalam proses pengurusan visanya, mudah-mudahan visanya segera terbit. Biasanya visa itu butuh waktu sekitar 5 hari untuk terbitnya sejak visanya diajukan. Dan tiketnya alhamdulillah sudah isut, ya, sudah kita belikan semua jemaah yang akan berangkat tanggal 25 Juli. Jumlah yang akan berangkat itu dari jemaah kita adalah 23 orang. 23 orang tersebut dari berbagai paket, ya, dari berbagai paket. Jadi ada yang paket reguler menggunakan hotel, ya. Paket reguler ini kita menggunakan adalah paket promo, paket ekonomis, menggunakan hotel bintang 3 untuk Makkah Madinahnya, dan bintang 3 atau bintang 3 6, dan kemudian em, paket stay atau paket stay kita ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada 2,5 bulan. Kita akan berangkat bersama-sama insya Allah. Baik, ya nggak lupa kita lanjutkan dulu pelajarannya ya, sebelum kita membahas tentang keberangkatannya. Insya Allah kalau keberangkatan teknisnya, insya Allah itu kita akan handle semua dari travel. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir ya. Insya Allah kita akan handle, akan bawa, dan akan layani jemaah kita ya sebaik mungkin ya insya Allah Ta'ala. Yang penting adalah jangan lupa kalau mau umroh itu, nah hakikat umrohnya itu jangan lupa gitu ya. Kita hakikatnya kita ini lagi ya mau melakukan ibadah ke tanah suci. Ya, nah ini yang kenapa kita lebih banyak menekankan untuk ada kajian manasik umrohnya. Ya, kajian untuk manasik umrohnya karena sesungguhnya kita berangkat ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita berangkat itu bukan untuk cari-cari nama, ya, bukan untuk apa namanya nih, eh masalah satu putus, mungkin sinyalnya Pak ya. Tetap saya coba lanjutkan dulu ya. Kalau nanti suara saya masih putus-putus, Halwi tolong dikasih tahu ya, Wi.
Kalau suaranya putus-putus tidak jelas, barangkali nanti saya ganti ke menggunakan handphone aja. Baik. Yes. Ya. Jadi jangan lupa hal yang paling penting itu adalah eh, setiap kita yang akan berangkat menunaikan umroh itu hendaklah menyadari yaitu apa hakikat yang sedang dia kerjakan. Ya, apa tujuan yang akan dia kerjakan dan apa yang harus dia lakukan ketika dia melaksanakan umroh tersebut. Nah, kita sebagaimana kita awali tadi yaitu kita berangkat ke sana itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita berziarah ke Baitullahil Haram, ke rumahnya. Ya, agar kita berziarah rumahnya maksudnya adalah rumah Allah, maksudnya adalah Masjidil Haram. Ya, bukan rumah yang Allah tempati ya. Bukan, tetapi kenapa dikatakan rumah Allah? Semua masjid itu adalah rumah Allah. Ya, yaitu rumah atau tempat yang di situ diagungkan Allah padanya dengan beribadah. Ya. Nah, karena itu ya Allah sandarkan penamaan nama rumah tersebut atau masjid tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pemuliaan. Jadi penyandaran nama itu adalah dalam rangka pemuliaan. Seperti orang mengatakan naqatullahi. Naqatullah yaitu ontanya Allah. Ya, maksud onta Allah adalah apa? Yaitu onta yang Allah jadikan sebagai bagian daripada uh, syiar yang dengannya Allah Taala menguji hamba-hambanya agar hamba-hamba tersebut Allah perintahkan untuk tidak menyakiti daripada onta itu. Ya, tidak menyakiti onta tersebut dan kemudian menjaganya sebagai dalam rangka bentuk ketaatan mereka kepada Allah. Ya. Demikian juga dengan Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah dan sekitarnya pada Masjidil Haram. Ya. Nah, itu maksudnya adalah tempat yang diagungkan, yang dimuliakan, yang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi tempat tersebut. Jadi mengunjungi tempat itu adalah dalam rangka yang memenuhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hakikat yang akan kita laksanakan saat ini. Karena itu jangan lupa ketika kita akan berangkat menunaikan umroh tersebut, kita harus mempelajari bagaimana tata cara ibadahnya yang benar. Ya, tata cara ibadah umroh tersebut yang benar, mulai dari niatnya yang ikhlas, kemudian praktiknya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada praktiknya nanti yang diwarnai atau yang disusupi atau yang dicampuri dengan amalan-amalan yang tidak sesuai, yang bukan daripada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian juga di dalam melaksanakan ibadah umroh tersebut, yang bisa saja di dalam pelaksanaan itu ada kadang kita menemui rintangan, malah menemui berbagai macam cobaan di dalamnya. Itu wajib bagi kita untuk bersabar. Bersabar kita di dalam susahnya mungkin perjalanan dan segala macamnya. Ya. Nah, demikianlah demikianlah ibadah tersebut. Ya. Setiap ibadah itu pasti ada hal-hal masyaqqah yang yang menempel pada ibadah tersebut, yang selalu ada pada ibadah tersebut. Ya, baik itu sholat pasti ada masyaqqahnya seseorang untuk berwudu, kemudian berdiri, kemudian rukuk dan sujud pasti ada masyaqqahnya. Demikian juga masyaqqah itu hal yang terasa berat begitu ya. Pasti ada berat sesuatu yang harus dijalani seseorang begitu dalam ibadahnya. Demikian juga puasa. Kalau puasa kita pasti lebih jelas lagi ada masyaqqahnya.
Ya, ada masyaqqahnya dalam menunaikan ibadah puasa tersebut. Masyaqqah dalam ibadah puasa itu yaitu hal yang berat terasa bagi diri seseorang, itu namanya masyaqqah, ya. Ketika dia menahan haus dan laparnya hingga dia berbuka. Ya, demikian juga ibadah umroh dan ibadah haji. Ya, kalau zaman dahulu orang ibadah haji dan ibadah umroh tersebut, ya itu nyawa tantangannya. Ya, nyawa tantangannya. Bahkan disebutkan ketika Mekah dan Madinah, ketika Mekah tersebut masih di zaman-zaman sebelum pemerintahan kerajaan Arab Saudi, ya sangat banyak sekali ya terjadi perampokan, sangat banyak sekali terjadi ketidakamanan dalam perjalanan dan kemudian berdesak-desakan ya karena tidak adanya ya pengaturan yang dan fasilitas-fasilitas bagaimana kita dapatkan pada zaman sekarang. Ya sehingga dan kemudian untuk berangkat ke sana ada mereka naik kapal dan naik kendaraan berbulan-bulan lamanya. Ya berbulan-bulan lamanya hingga mereka sampai ke Mekah tersebut, hingga sampai ke Mekah. Ya sehingga ketika mereka mau berangkat itu ya mereka mengadakan pamitan dengan keluarganya itu seakan-akan mereka tidak akan kembali lagi. Kalau mereka sudah kembali, alhamdulillah. Kalau mereka nggak kembali, ya mohon direlakan. Ya, mohon direlakan. Demikian kondisinya. Nah, ini uh, host kalau mungkin suara yang lain dimatikan dulu ya. Kecuali nanti ketika tanya jawab, suara boleh dihidupkan. Jadi demikian kondisinya ya. Demikian kondisinya keadaan ketika seseorang hendak melaksanakan haji dan umrah pada zaman dahulu. Ada masyaqqahnya. Nah, ini jemaah kita yang mau berangkat juga jangan lupa hal tersebut. Kita lagi menunaikan ibadah, pasti ada masyaqqahnya. Ada hal-hal yang akan terasa berat ketika kita ya melakukan perjalanan ke sana. Ya, nah ini kita wajib untuk sabar. Sabar dan wajib bagi kita untuk ihtisab. Ya, sabar dan mengharapkan pahala. Semakin banyak masyaqqah yang kita hadapi dan semakin besar kesabaran kita, maka akan semakin besar juga pahala yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya Bapak Ibu semua ya, ketika kita ya ingin berpuasa karena kita kerinduan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa, ya ada makanan yang enak-enak tidak kita makan. Ya kadang ketika sahur kita terlambat sahur akhirnya hanya dapat sesuap nasi. Kadang nasi pun nggak sempat kita dapatkan, hanya dapat minum segelas air saja. Tetapi karena cintanya kita untuk beribadah itu semua kita tahan. Ya, walaupun tadi kita sudah menyiapkan makanan-makanan yang enak-enak, tapi bangunnya terlambat. Ya, bangun kita terlambat, tapi karena kita ketundukan kita kepada Allah, cintanya kepada Allah, tujuan kita yang mulia itu semua kita tahan. Kita sabar yang kita jalani dengan penuh rasa keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ketika kita melakukan ibadah umrah, ya. Kita sudah misalnya sudah beli tiketnya, ya, kemudian kita sudah sewa apartemennya, sewa hotelnya. Kita nggak tahu di jalan apa yang kita hadapi. Dan yakinilah, apa-apa yang kita hadapi sekarang itu tidak ada apa-apa yang banding apa yang dihadapi oleh orang terdahulu sebelum kita. Ya, masyaqqahnya yang kita peroleh ini berdasarkan dari pengalaman kita udah berangkat ya. Bahkan sebenarnya kita berangkat tuh hampir-hampir nggak ada masyaqqahnya ya. Tetapi tidak juga bukan itu berarti 100% enggak. Pasti ada juga masyaqqahnya hal yang memberatkan. Nah, hal-hal yang memberatkan seperti ini Bapak dan Ibu semua ya hendaknya wajib bagi kita untuk bersabar ya. Bersabar ya, kemudian kalau mampu derajat di atas sabar itu adalah derajat ridho. Ya, kita ridho dengan kesusahan yang kita terima dalam perjalanan tersebut. Ya, hati kita ridho kepada Allah SWT, kita jalani dengan baik, ya dengan hati yang lega, dengan penuh senyuman. Ya, nah itu akan menambah pahala kita karena kita ke sana bukan berwisata.
Ya, kita bukan berwisata, kita ke sana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting. Ya, bukan berarti kalau kami sebagai orang travel nih masih tahu ini akan ada masyarakat-masyarakat berarti ini travel ini nggak akan melayani ya. Enggak, ya. Insya Allah kita akan melayani sebaik mungkin ya. Akan melayani sebaik mungkin ya sesuai dengan paket-paket yang telah kita sampaikan ya yang telah kita apa namanya sampaikan speknya ya lokasi hotelnya dan segala macamnya atau apartemennya dan kondisi-kondisinya ya. Kita insya Allah Taala akan layani dengan sebaik mungkin ya. Tidak akan kita biarkan jemaah kita sampai ada yang kelaparan dan segala macam enggak. Pasti kita akan ya servis jemaahnya. Tetapi ya Bapak dan Ibu kadang ada orang yang dia lupa kalau dia ini dalam rangka beribadah ya sehingga ya hal-hal yang dia temui di jalan itu kemudian menyebabkan dia jadi ya terlalaikan dari tujuan yang utama. Ya dia jadi disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak sepantasnya dia terlalu mensibukkan dirinya dengan itu. Ya, waktunya terbatas, waktu kita terbatas. Kalau kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, ya, nah itu ya jadilah perjalanan kita itu perjalanan yang justru ya membuat seseorang tersiksa dan ingin cepat pulang saja. Ya, ini ya perlu kita waspadai dari sekarang begitu ya. Kita alhamdulillah ya bisa berangkat, bisa sampai di Tanah Suci itu merupakan satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menyebutkan dahulu ya orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ya orang-orang yang menziarahi kota suci Makkah dan Madinah, begitu sampai di Tanah Suci itu mereka langsung sujud. Ya, mereka langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Ta'ala telah memperkenankan diri mereka sampai di Tanah Suci. Ya, mereka langsung sujud syukur. Ya, itu merupakan satu nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa bukan nikmat? Ya, kenapa bukan nikmat sampai sana? Karena memang kalau Tanah Suci ya itu kesempatan terbuka lebar di depan seseorang ya kesempatan akan terbuka lebar di mata seseorang untuk dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya ketika dia berada di tanah suci ya ketika misalnya dia berada di kota Madinah ya dia kalau melakukan satu salat akan diberikan pahala 1000 kali lipat ya ketika dia pergi ke salat ke Kuba ya mengunjungi Kuba dan salat 2 rakaat di sana dia mendapatkan pahala seperti orang melakukan ibadah umrah ya dia menghadiri majelis ilmu di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya adalah seperti orang berjihad di jalan Allah ya banyak sekali dan pahala yang dilipat gandakan itu termasuk diantaranya adalah pahala baik itu salat wajib maupun salat sunnahnya semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia sampai di kota Makkah lebih besar lagi. Ya, kalau kota Makkah itu yang dilipat gandakan tidak hanya 100.000 kali lipat, tidak hanya salatnya. Ya, salatnya 100.000 kali lipat, tapi amal-amalan kebaikan yang lain juga besarnya 100.000 kali lipat. Karena itu seorang kalau sampai ke sana saja dan sampai di sana aja itu sudah ya hendaklah dia bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat besar. Ya betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi ini ya paket kita tinggalnya juga bukan sedikit ya. Kita fasilitasi untuk bisa tinggal 1 bulan, atau tinggal 2 bulan, atau tinggal 2,5 bulan, ya dengan biaya yang sama dengan orang-orang yang berangkat hanya 9 hari. Ya, ini kita fasilitasi. Mudah-mudahan ya waktu yang telah Allah berikan nanti itu, yang akan Allah berikan nanti itu betul-betul dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang kali kita sayang juga kepada sebagian jemaah ya kadang udah tinggal di kota suci Makkah dan Madinah tapi ya hari-harinya dihabiskan dengan nengok-nengok HP gitu ya dengan nengok HP lihat-lihat hiburan-hiburan atau apa yang ada di HP-nya kalau untuk sekedar tengok HP dan hiburan-hiburan itu nggak mesti ke tanah suci lihatnya ya, ya di rumah saja ya nggak usah ke tanah suci ya kalau mau menyibukkan diri dengan HP-HP yang nonton-nonton daripada video-video segala macam itu atau apalagi kalau ada yang main game
sampai tanah suci malah menggunakan waktu untuk main game ya di HP-nya. Kalau seperti ini di luar tanah suci saja, jangan di tanah suci ya. Kita di tanah suci telah Allah berikan karunia sedemikian besar itu, gunakanlah ya untuk mengambil sebanyak mungkin bekal akhirat kita ya, bekal akhirat kita. Dan kemudian ini saya ingatkan kepada pribadi saya dan juga kepada kita semua apabila berada di tanah suci tersebut, agar kita berusaha sekuat mungkin jangan sampai kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun manusia tersebut tidak ada yang maksum terlepas daripada kesalahan, ya, tetapi kita berupaya sekuat mungkin ya untuk mentaati Allah dan tidak ya melanggar perintahnya di tanah suci. Ya, karena kalau di tanah suci tersebut ya dosanya juga jadi lebih besar. Ya, dosa tanah suci tersebut bukan dilipat gandakan tetapi ya volumenya, tetapi adalah kualitas atau dari sisi ya jenisnya itu menjadi besar. Ya, mencuri ya di luar tanah haram itu tidak mencuri di Masjidil Haram, di tanah haram, tanah suci itu tidak seperti mencuri di luar tanah suci. Ya, itu lebih dahsyat ya kemungkarannya, dan jelas akan jadi lebih besar dosanya dibandingkan dilakukan di luar tanah suci. Karena itu tanah suci kita berupaya ya untuk menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya di tanah suci tersebut. Ini yang perlu kita ingatkan ya ketika kita nanti berangkat ya ke tanah suci ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan yang Allah berikan. Ya, kita berupaya di sana untuk ya melakukan ibadah ya yang seoptimal mungkin kita lakukan di sana ya, mempelajari bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW kemudian kita amalkan, itu adalah akan menjadikan lebih diberkahi ya, lebih diberkahi ketika seorang yang melakukannya di tanah suci tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kita sekarang jam 2.31. Kita jadwalnya adalah dari jam 2 sampai jam 3 ya. Jadi kita akan baca kitabnya selama 15 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi untuk keberangkatan kita, persiapan keberangkatan kita tanggal 25 Juni insyaallah taala. Taib, Mirza ada ya, Taib. Mirza sampai di mana bacaan kita terakhir? Kita lanjutin kitab yang mana, Ustaz? Kitab manasik haji dan umrohnya, syarah manasik haji dan umrohnya. Bentar, Ustaz, kita buka dulu. Ya. Manasik haji dan umroh yang bahasa Arab, Ustaz? Ya, yang bahasa Arab. Adapun untuk ringkasan tata cara ibadah haji dan umrohnya, kalau Bapak dan Ibu ya merasa ingin diulang lagi, nanti akan kita berikan jadwalnya, silahkan nanti dijapri saja ke adminnya ya. Di sini ada Pak Rahmat Halwi ya, atau admin PT Nida Utama Sejahtera Cabang Padang. Kalau kita akan luangkan waktu untuk mengulang kembali ya tata cara manasiknya. Nah, manasik umrohnya ya, khususnya kita akan melaksanakan umroh. Jadi jadwal perjalanan kita nanti semuanya tanggal 5 Juli kita dari Jeddah dari Jakarta ya, kita terbang naik pesawat Ethiopia ya, kita transit di Ethiopia ya, di Addis Ababa, kemudian melanjutkan ke Jeddah ya, melanjutkan ke Jeddah. Itu kita belum langsung umroh karena kita dari Jeddah kita ke Madinah dulu ya. Setelah sampai di Jeddah nanti kita langsung ke Madinah. Di Madinah nanti ya kita selama 3 hari di sana ya, ziarah kota Madinah ya, beberapa tempat di kota Madinah disunahkan untuk kita ziarahi. Kemudian setelah itu ya tanggal 29-nya kita sama-sama umroh seluruhnya ke Mekah. Jadi untuk tahap awal ini semua jemaah itu mengikuti program reguler ya, program reguler yaitu 3 hari di Madinah, lalu kita ke Mekah ya, kita umroh. Nah, setelah selesai umroh nanti jemaah yang program stay itu kembali ke Mekah ke Madinah. Adapun jemaah yang program reguler itu tinggal di Mekah, dan kemudian setelah itu mereka lebih duluan pulang ya, lebih duluan pulang. Kalau jemaah yang program stay 1 bulan, 2 bulan, 2,5 bulan, itu mereka akan di Madinah dulu selama
ada yang selama 15 hari, ada yang selama 1 bulan, dan ada yang selama ya 1 bulan setengah, ya, atau yang 2 bulan. Kemudian sisanya nanti ya ke Mekah. Ya, Mekah kalau yang program 1 bulan, 15 hari di Madinah, 15 hari di kota Mekah. Ya, kalau yang programnya 2 bulan, 1 bulan di Madinah, 1 bulan di Mekah. Kalau programnya 2,5 bulan, ya 1 bulan di Madinah, 1,5 bulan nanti di Mekah. Begitu ya. Nah. Jadi untuk tahap awal umroh bersama ya, Ustaz ya? Semuanya bersama-sama dulu ya. Umrohnya bersama, ziarahnya bersama. Ya. Nah. Berarti ini setelah itu terserah lagi ya, Ustaz ya? Ya, setelah itu baru kembali nanti ke tempat masing-masing ya. Sesuai dengan jadwal masing-masing. Begitu. Ya. Kita lanjutkan dulu baca kitabnya ya. Mudah-mudahan dengan sering baca kitab ini ya banyak juga ilmu yang masuk. Kemudian Allah berkahi ya apa yang kita baca dan kita bisa amalkannya. Nah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif حفظه الله تعالى اختصاص البيت بالطواف قال الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لماذا بدأ بالطائفين؟ لأن الطواف خاص بالبيت فلا يطاف إلا بالبيت العتيق. وأما الصلاة فتشرع في كل مكان، والاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله يشرع في كل مسجد من الأرض، والركع السجود أي وطهراه للركع السجود، والمقصود الصلاة وهي تفعل في كل مكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالاعتكاف والصلاة يؤديان في كل مكان. أما الطواف فإنه لا يجوز إلا بهذا البيت، فلا يجوز الطواف بالقبور ولا الطواف بالأضرحة ولا الطواف بالمقامات، لأن هذا مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله Nah, إن hasbuk. Jazakallah khairan. Kita artikan dulu ya, طيب. jangan terlalu panjang nanti. Nah. Kita lanjutkan daripada pembahasan kitabnya berkata Syekhuna Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Ya, beliau ini masih hidup. Mudah-mudahan nanti kalau yang lama-lama tinggal dalam paket kita ini bisa berziarah ke tempat beliau ya. Ikhtisasul baiti bitawaf, yaitu pengkhususan ya Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah ya Al-Musyarrafah. Pengkhususan Baitullah Al-Haram tersebut ya atau Ka'bah itu bitawaf, untuk melaksanakan tawaf. Ya, ini Baitullah itu adalah satu-satunya yang khusus untuk dilakukan tawaf padanya. Jadi tawaf itu adalah merupakan bentuk kekhususan daripada Baitullah Al-Haram, yakni Ka'bah. Qala Allah Ta'ala mengatakan antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Ta'ala mengatakan antahhira, dan bersihkanlah oleh kalian berdua, yakni perintah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya baitiya, yakni rumahku, yaitu Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah tadi ya. Ka'bah tadi dan yang sekitarnya ya lit-ta'ifina, ya untuk orang-orang yang melakukan tawaf, ya orang melakukan tawaf namanya, dan wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf. Jadi Baitul Haram tersebut adalah untuk orang-orang yang melakukan tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, waruk'a sujud, dan orang-orang yang melakukan salat. Ya, salat, ruk'a sujud, rukuk dan sujud itu adalah salat. Kemudian kata beliau limadza bada bit ta'ifin, kenapa Allah Taala memulai ya ayat ini dengan ya at-ta'ifin, yakni untuk orang-orang yang tawaf ya. Ta'ifin itu adalah bentuk isim fa'il dari kata tawafa yatufu ya, ta'if ya, tawafa yatufu tawafan ya. At-ta'if artinya adalah orang-orang yang tawaf ya.
Kenapa dimulai dengan orang-orang yang tawaf dimasukkan di sini? Karena at-tawaf khasun bil bait. Karena ibadah tawaf itu, ya tawaf itu mengelilingi sesuatu dalam rangka ya ibadah, dalam rangka mendekatkan diri, dalam rangka mengagungkan sesuatu tersebut, ya, dalam rangka pengagungan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu khasun bil bait, itu khusus, ya, dilakukan di Baitullahil Haram, ya. Fala yutafu illa bil baitil atiq. Maka tidak boleh dilakukan tawaf, ya, tidak boleh dilakukan tawaf kecuali di Baitullahil Haram tersebut. Ya, Baitul Atiq adalah nama lain daripada Ka'bah. Ya, daripada nama lain daripada Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Ya. Jadi tidak boleh tawaf kecuali di Ka'bah. Ya. Wa amma salatu, adapun salat, fatusyra'u fi kulli makan. Adapun salat maka disyariatkan di seluruh tempat. Tapi kalau tawaf tidak boleh. Tawaf hanya boleh dilakukan di Ka'bah saja, di Baitullahil Haram saja. Ya, kalau ada orang tawaf di Masjid Nabawi maka itu adalah perbuatan yang haram. Ya, adalah perbuatan yang diada-adakan, yang bukan daripada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Enggak boleh orang yang tawaf di Masjid Nabawi, apalagi mengelilingi kuburan Nabi SAW. Na'udzubillah. Yang adalah bentuk amalan kesyirikan kepada Allah kalau ada orang tawaf mengelilingi kuburan Nabi SAW. Ya, tidak pernah Nabi SAW mensyariatkannya, malah Nabi SAW melarangnya. Tawaf itu hanya dilakukan di Al-Baitul Atiq, di Baitullahil Haram, ini di mengelilingi Ka'bah. Ya. Adapun salat waktu syaraf fi kulli makan disyariatkan di seluruh tempat. Wal i'tikaf, dan i'tikaf wa huwa luzum masjid taatillah, yaitu i'tikaf. Adapun i'tikaf itu adalah yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka mentaati Allah. Maka ini disyariatkan yusra'u fi kulli masjidin minal ard. Disyariatkan di seluruh masjid di permukaan bumi ini. Ya, kalau i'tikaf itu boleh di masjid mana saja. Ya, dianjurkan oleh para ulama, tentu khususnya masjid yang ditegakkan salat Jumat. Agar orang yang i'tikaf tersebut ketika ada kewajiban dia salat Jumat, dia tidak perlu keluar meninggalkan tempat i'tikafnya. Ya, jadi disyariatkan di masjid besar yang ada salat Jumatnya. Ya. Nah, dan i'tikaf di rumah tidak ada i'tikaf, ya, tidak dibolehkan, tidak ada i'tikaf di rumah. I'tikaf itu adalah di masjid. Demikian pesan daripada Muhammad SAW, dan yang terbaiknya pasti di Baitullahil Haram di Mekah, ya. Pasti di Mekah. Ya, kalau Bapak Ibu ada rezeki ya mau i'tikaf, ya, datanglah ke Baitullahil Haram lagi, ya, pada bulan Ramadan, ya, i'tikaf di sana itu adalah yang terbaiknya daripada amalan i'tikaf. Tapi kalau misalnya belum ada rezeki, di masjid manapun itu bisa lakukan i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian waruka'is sujud, ya. Kemudian dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ya, ruka'is sujud itu tahirahu liruka'is sujud. Ini bersihkanlah dia, ya, ini Baitullahil Haram tersebut, ya, oleh kalian berdua. Ini perintah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail bagi orang-orang yang ruka'is sujud. Orang yang rukuk dan sujud. Yang maksud dan yang maksud dengan ruka'is sujud adalah as-shalah. Jadi bersihkanlah dia untuk orang-orang melakukan salat. Ya, untuk orang melakukan salat. As-salatu wa hiya tuf'alu fi kulli makan. Salat tersebut dia dikerjakan di seluruh tempat. Ya. Baik di masjid ataupun di luar masjid. Ya, kalau salat itu bisa di mana saja. Ya. Faqad qala sallallahu Nabi SAW mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi siap bumi itu sebagai tempat sujud dan sebagai alat untuk bertoharoh. Ya, yaitu bumi bisa jadikan alat bertoharoh kalau misalnya air tidak ada. Kalau air tidak ada, kita bertayamum menggunakan tanah. Ya, menggunakan tanah yang bersih, ya. Nah, ya, ini di antara bentuk kemudahan di dalam agama Islam, ya. Jadi Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut menyebutkan secara berurutan mulai dari ta'ifin. Ta'ifin adalah tempatnya khusus ke Baitullahil Haram saja. Kemudian yang lebih luas daripada itu wal akifin, orang-orang yang i'tikaf adalah di masjid-masjid.
Kemudian yang lebih luas lagi daripada itu adalah orang-orang yang sholat, karena sholat itu boleh di masjid, boleh di luar masjid. Ya, boleh di masjid, boleh di luar masjid. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya ya Baitullahil Haram tersebut adalah suatu tempat ya yang dikhususkan untuk tawaf padanya, dan tidak ada dilakukan tawaf kecuali di Baitullahil Haram. Ya, betapapun mulianya satu tempat di luar daripada Baitullahil Haram, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf padanya. Ya. Wa qala Allah azza wa jalla mengatakan, "Wa min haitsu kharajta fawli wajhaka syatral masjidil haram." Ya, dari manapun engkau keluar, maka palingkanlah ya wajahmu ya menghadap ke arah Masjidil Haram. Yaitu ketika melakukan salat, ya. Dari manapun kita ya keluar ya daripada daerah Masjidil Haram tersebut, maka kalau hendak melaksanakan salat, wajah kita menghadap ke Baitul Haram. Ini disebut dengan menghadap kiblah. Ya, karena kiblat kita adalah Baitullahil Haram. Ini setelah turun ya perintah Allah SWT untuk salat itu menghadap ke Baitullahil Haram yang di Makkah. Karena kaum muslimin sebelum turun ayat yang merintahkan untuk menghadap ke Baitul Haram, kaum muslimin dulunya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ke Masjidil Aqsa dulunya, ya, ketika awal-awal Islam. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian yang menghadap ke arah Baitul Haram tersebut, ya, ketika salat. Jadi menghadapkan wajah ke Masjidil Haram tersebut termasuk syarat sahnya salat. Tidak sah salat seseorang kalau dia tahu arah kiblat kemudian dia salat kepada arah selain kiblat. Itu salatnya tidak akan sah. Ya, karena syarat sah salat itu diantaranya adalah menghadap kiblat. Ya. Fal i'tikaf wa salatu yu'addayani fi kulli makanin. Maka adapun ya i'tikaf, ya maka i'tikaf dan salat itu bisa dilaksanakan pada seluruh tempat. Ya. Amma tawaf, adapun tawaf fa innahu la yajuzu illa bihadzal baiti. Adapun tawaf maka tidak boleh dilakukan kecuali ya di Baitullahil Haram saja, yaitu di Makkah, yaitu di Masjidil Haram saja, mengelilingi Ka'bah, hanya di situ yang dibolehkan, ya. Kemudian dan mengelilinginya juga dari dalam Masjidil Haram, ya. Kalau seorang mengelilinginya dari luar Masjidil Haram, itu juga tidak sah tawafnya. Tawafnya mengelilinginya dari dalam Masjidil Haram. Fala yajuzu at-tawafu ya bil kubur. Nah, ini yang penting ya buat kita yang mau berangkat, ya. Nah, ini yang penting bagi kita memahami, tidak boleh seseorang tawaf mengelilingi kuburan-kuburan. Baik itu kuburan yang kita kenal atau kuburan tidak kita kenal, baik itu kuburan orang yang rakyat biasa atau kuburan orang-orang mulia seperti para guru, para wali dan segala macamnya. Ya, tidak boleh seorang melakukan tawaf mengelilingi kuburan tersebut. Ya, kalau ada orang melakukannya maka dia terjatuh ke dalam amalan, yaitu telah melakukan ya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dia maksud itu adalah dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan tawaf mengelilingi kuburan tersebut, ya maka jadi kepada bid'ah yang besar, ya, kebid'ahan yang besar yang diancam pelakunya dengan masuk neraka. Kalau dia ya tawaf itu dalam rangka menghormati gurunya, meyakini wali yang dikubur itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat baginya, ya, dengan dia tawaf tersebut dia mendekatkan diri kepada gurunya itu, kepada walinya tersebut, maka sungguh dia telah jatuh kepada syirik besar yang mengeluarkan dia daripada keislaman. Ya, mengeluarkan dia daripada keislaman. Kalau seorang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya, ya, dan tidak akan ada jatah baginya di surga, akan hilang jatahnya di surga, karena kesyirikan besar itu mengeluarkan seorang daripada keislaman, ya. Karena itu dikatakan ya inna syirka la zulmun azim. Ya, kesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena apa? Karena yang dikatakan zalim itu adalah memberikan ya sesuatu kepada orang yang bukan berhak, kepada orang yang tidak berhak. Ya, memberikan sesuatu
kepada orang yang tidak berhak. Itu adalah merupakan kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah kezaliman. Nah, bagaimana kalau yang diletakkan itu adalah hak Allah? Hak Allah yang berhak sesuatunya untuk dibadahi diberikan kepada selain Allah. Maka karena itu dikatakan kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya, dan kesyirikan itu ya pelakunya jika meninggal sebelum bertobat, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya, ya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan apapun, ya, may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga, wa ma'wahu nar, tempat kembalian dia adalah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim tersebut seorang penolong pun. Tidak ada sebagian seorang penolong pun. Ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, yaitu tawaf mengelilingi kuburan, ya, tawaf mengelilingi kuburan, ya. Kemudian wala tawaf bil adrihah, dan juga tidak boleh tawaf ya mengelilingi adrihah, yaitu tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, baik itu kuburan-kuburan atau selain kuburan, ya, yang dikeramatkan, yang orang meyakini kalau ya menyembelih di tempat itu atau berdoa di tempat itu, kita akan diberikan ya, dilapangkan rezeki atau dihindarkan dari kemudaratan, ya. Ini adalah tempat-tempat yang keramat, ini al-adrihah, ya. Ini juga dilarang kita untuk tawaf di sana, ya, dan itu melakukan itu juga merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kebid'ahan yang besar juga, ya. Tidak boleh tawaf meni adrihah, ya, tempat-tempat dikeramatkan, wala tawaf bil maqamat, ya, dan tidak juga boleh tawaf di al-maqamat, itu tempat-tempat sama juga tadi dikatakan, atau di tempat yang dikultuskan, misalnya ya ini adalah kuburan wali, ya, ini adalah atau rumahnya wali, ya, ini adalah tempat-tempat yang dikatakan yang mulia, ya, sebagaimana kalau orang-orang sekarang itu seperti orang-orang Iran, ya. Orang-orang Iran mereka itu tawaf mengelilingi daripada kuburan, daripada pimpinan mereka yang telah meninggal, ya, Khomeini, ya, mereka tawaf di sana, ya. Dan kemudian juga ya berdoa-doa, yang melakukan berbagai macam ritual ibadah mereka di sana. Ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi mereka lakukan tawaf, ya, itu suatu kesalahan yang sangat besar, karena tawaf itu hanya disyariatkan di Baitullahil Haram, di Masjidil Haram Makkah, ya, yang itu mengelilingi daripada Ka'bah. Nah, ya, mungkin itu saja yang dapat kita bacakan pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita tandai jatuh dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini sengaja kita baca ya kitab ini sebagaimana saya sampaikan tadi, sebelumnya juga. Ini adalah dalam rangka yang mengingat-ingatkan kita tentang hakikat daripada ibadah haji dan umrah tersebut. Ya, sungguhnya ibadah yang kita lakukan itu adalah dalam rangka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang membersihkan diri kita daripada segala macam bentuk beribadah kepada selain Allah, dan kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lebih mencintai untuk ittiba' mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh amalan-amalan kita. Nah, baik. Sampai situ saja pembahasan syarah manasik haji dan umrah kita pada kesempatan siang hari ini. Ya, sekarang kita akan buka ya diskusi tentang keberangkatan kita. Silahkan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan boleh bertanya. Dan kemudian yang terkait dengan ibadah umrah juga ya boleh ditanyakan di sini. Nah. Ya, silakan Fadlu. Silakan Pak Sigit. Apa kabar Pak Sigit? Sehat Pak ya? Ya, silakan suara Pak Sigit dibuka dulu nih. Pak Sigit suaranya belum masuk. Coba host. Oh ya, siap. Ya. Terima kasih, sehat Pak Sigit. Bagaimana Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustaz.
Ya. Pak Ustadz, Gimana Pak Sigit berangkatnya kapan? Tanggal 25 juga? ada tanggal 25 Bapak. 25 ya? Alhamdulillah. Ya, berarti Selasa malam Rabu ya Pak Ustadz ya. Ya, tanggal 25 sebelum lihat tanggal berapa tuh, Alwi? Selasa malam Rabu ya? Selasa, Ya, ya. Selasa, Sat. ya. Ya, Selasa Selasa ya, ya. Selasa malam Rabu salah. Kita berangkatnya Kalau malam Pak, ya. ya malam, nggih. Ya malam. Pak Ustadz, kalau berangkatnya, kalau kepulangannya berarti menunggu keterangan dari Pak Ustadz ya nantinya ya. Pak Sigit, programnya berapa hari? 1 bulan Pak Ustadz. Oh, 1 bulan. Kita udah belikan tiket pulangnya juga. Nanti diinformasikan sama Pak Halwi. Ya, nih, Pulangnya Baik. tanggal 25 Agustus, Sat. 25 Agustus ya. Ya, pas 1 bulan. 1 bulan Berarti dan sampai tiket. Indonesia tanggal 26. Iya, Ya, 26. 26 Pak ya. Kalau boleh Besok. tahu jam berapa tuh Pak? Jam 14.35, Pak. 14.35 14.35. sampai Jakarta. Enggak, keberangkatannya dari Bandara Jedahnya. Oh, 14.35. Oh, Ya, nggih. Nggih. Nyampe Jakartanya perkirakan jam berapa, Wi? tanggal Di 26, tiket Sat. Jam berapa itu? jam Karena lihat dulu, Sat. ya, lihat di tiketnya. Jadi untuk semua jemaah kita yang akan berangkat tanggal 25 itu tiket berangkat dan pulangnya sudah kita belikan semua ya. Nanti insya Allah akan kita kirim ke WA masing-masing insya Allah. Nggih. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Ada sama Pak Sigit. beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Satu, Boleh. Ya. berhubung kami ini ibu kami memakai kursi roda, kami aturkan periksa, kami daftar dulu sehingga kami pakai Ya. kursi roda Pak Ustadz. Boleh, Yang insya kedua, Allah. nggih. Yang kedua, jika berkenan karena ya kami ini berempat, yang satu teman kami, bolehkah yang berempat itu bapak, ibu, istri dan saya itu satu keluarga itu satu kamar, berhubung ibu saya itu pakai kursi roda itu. Yang ketiga, apakah alat masak di apartemen itu digunakan satu grup 4 orang atau lebih? Yang terakhir, yang nomor 4, di setiap apartemen, Madinah maupun Mekah, apakah ada alat cuci atau tempat jemuran? Itu Pak Ustadz sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Pertanyaannya tadi saya agak mungkin saja tidak berurutan ya. Enggak apa-apa. Sesuai yang saya ingat, kalau untuk masak, peralatan masak, kalau rice cooker, tiap kamar ada rice cooker. Ya, kemudian untuk peralatan masak selain rice cooker itu pakai bersama ya. 4 kamar atau 5 kamar satu peralatan masak. Ya, 4 atau 5 kamar satu peralatan masaknya. Ya, dan demikian juga mesin cucinya. Mesin cucinya untuk 4 kamar atau 5 kamar satu mesin cuci. Ya, satu mesin cuci dan ada tempat jemuran insya Allah. Nggih, matur nuwun. Iya. Ada Terus lagi pertanyaan tadi yang belum saya jawab, Pak? Apa lagi? yang karena kami satu keluarga Pak Ustadz, apakah bisa Oh iya, satu kamar? iya. Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Saya alhamdulillah karena Bapak Ibu sudah 80 ke atas, Pak. Insya Allah, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, insya Oh, Allah. mantap. Satu kamar Iya. 4 bed atau 5 bed, Pak Ustadz? Itu sebenarnya nanti ada susunan kamarnya ya, yang saya belum lihat kali, tetapi karena ada permintaan dari Bapak, ya ada kamar yang 4 bed, ada yang 5 bed. Ya. Begitu, Pak. Kalau 5 bed teman kami sekalian jadi satu nggak apa-apa, Pak Ustadz. Iya, gini Pak, kalau kita gabungin satu kamar itu biasanya kalau ada yang perempuannya harus yang mahram aja Pak. Yang mahram aja tuh, yang di dalam kamar. Ya. Tapi itu mahram semua. Berlima mahram semua enggak tuh? Atau ada yang Kalau dari itu bukan? tidak, Pak. Ya tidak mahram, Pak. Ya Kalau mahram Bapak, Ibu, istri dan saya saja. kalau itu berarti nggak bisa temannya Pak. Itu teman nanti sama yang laki-laki aja gitu ya. Baik, nggih, matur nuwun. Iya Nggih. Pak. Nah, Nggih. Terus
Oh bisa ya, ya sudah Pak Ustadz, terima kasih itu dulu. Ya, Dan kami sama-sama. mohon yang untuk pulangnya Pak Ustadz bisa di WA Beban tadi agar supaya kami bisa mempersiapkan Ya, yang menjemput Pak. Oke. bisa. Matur nuwun Pak. Insya Allah bisa, Pak. Jazakallah. Ya, ayyakum. Barakallahu fiik. Silakan yang lain pertanyaannya. Bu Suci atau Bu Asmira. Ya, Bu Suci Aryani, Harwi, suaranya. Sebentar, Bu Suci, suaranya belum keluar. Belum dihidupkan. Hidupkan suara dulu. Sebentar, Bu Suci. Nah, udah silakan Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Sigit belum Waalaikumsalam dijawab. warahmatullahi Yang satu ini Bu, saya kan pakai kursi roda, berarti saya bawa kursi roda sendiri dari rumah. Terus nanti kalau Iya. turun naik pesawat itu bagaimana Pak? Daftar dulu begitu. Terima kasih Ustadz. Iya, nanti untuk kursi rodanya insya Allah kita yang uruskan naik pesawatnya insya Allah. Untuk Oh iya, pesawatnya kita uruskan kursi rodanya. oh, ya terima Kursi roda kasih. itu termasuk fasilitas gratis ya, tidak dihitung beratnya. Ya, Oh kursi iya, roda kalau kita naik pesawat itu beratnya tidak dihitung, itu sudah fasilitas gratis dari semua penerbangan. oh iya, terima Ya, kasih. nah, ya, Ya, sama-sama Bu 7 Siti. kilo itu hanya 7 kilo, kursi rodanya 7 kilo saja. Iya. Nggak dihitung, itu Oh, nggak dihitung, oh, gratis. Nah, iya, iya. Terima kasih ya, Ustadz. ya, sama-sama Bu Suci. Nah, silahkan yang lain ada pertanyaan. Bu Asmira, Pak Giatno, Pak Maizul Asni. Ya, siapa ada? Pak Maizul ada pertanyaan, Pak? Oh, ada Ustaz. Silakan, Pak. Tadi saya dengar ada dalam perjalanannya ada ke sini, ada ke situnya. Apa nggak langsung ke Madinah, Ustaz? Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Kita pakai pesawatnya ini yang transit, Pak, karena kita ini paketnya paket yang promo semua dan paket stay, ya paket yang low budget, Pak. Istilahnya low budget itu yang biaya murah. Jadi kalau paket biaya murah kita tiketnya itu kita belikan yang sesuai dengan budget tiketnya gitu. Kalau direct itu budgetnya lebih mahal. Ya, budgetnya lebih mahal. Nanti nggak bisa pulang nanti. Ya, segitu Ya, aja. jadi iya Assalamualaikum. sama Pak. Ya, tapi nanti ada yang nemanin Pak ya di jemaah kita nanti ada petugas dari travel yang selalu menemani insya Allah. Setiap bandara ya. Ya, sama terbang juga. Ya, Iya. jadi semuanya ya terbang ke sananya juga ada petugas kita satu orang. Ya, Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. sama Pak Mazhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giatno, ada pertanyaan Pak Giatno? Silakan dihidupkan suaranya Pak Giatno. Ya, suara Pak Giatno belum keluar. Dihidupkan dulu. Admin, host, ya udah. Silakan Pak Giatno. Ya. Itu nanti kalau sudah sampai di Madinah atau di Ya. Makkah Al-Mukarramah itu nanti ada pembimbingnya atau ada yang menemani Pak Ustadz. Terima kasih itu saja. Iya, ya, terima kasih. Ada Pak, ada. Ya. Jadi kita dalam pengelolaan paket-paket kita, gitu kita menempatkan di Mekah satu orang petugas kita dan di Madinah satu orang petugas kita. Jadi itu selalu ada bimbing. Kemudian kalau ibadah umrohnya yang pertama kali itu bersama pemandunya. Ada pemandu dari kita yang mendampingi jemaah ibadah umroh pertama kali untuk satu kali pertama ya. Kemudian kalau jemaah ingin umroh lebih dari satu kali itu dipersilahkan, tapi nanti sendiri. Tapi tetap kita nanti yang bantu mengkoordinasinya ya, insya Allah. Ya, kita akan tunjukkan jalannya, ngambil taksinya di mana segala macam itu kan kita bantu. Dan biasanya alhamdulillah jemaah kita ya, kalau yang menggunakan paket stay 1 bulan, 2 bulan, atau 2 bulan lebih itu, wah itu dia Madinah itu udah kayak kampung aja.
Ya, rasa udah kayak kampung sendiri ya, mau bepergian kemana-mana itu alhamdulillah nggak bingung-bingung ya, nggak ada bingung-bingungnya alhamdulillah ya. Karena dia udah tahu dia akan tinggal 1 bulan, jadi dia sudah ya baru datang pertama aja dia sudah menghafal nih di daerah mana, dia lama-lama hafal sendiri. Ya, bersama itu kita tetap ada ya, kita selalu ada di sana juga. Nah, Ya. jadi ya umrohnya seolah pemandu Pak. Dan kita ada petugas di Madinah, ada petugas di Mekah juga, jangan khawatir. Ya, yang penting nanti barangkali tolong dibantu nanti Saudara Halwi, ya Pak Halwi, tolong dibantu nanti untuk internetnya nih. Jemaah Oh, iya. kita ini bagaimana cara internetnya nanti tolong dibantu ya. Iya, siap. Ya, kalau yang ketika kita nyampe di Jeddah sudah jelas ada yang jual kartu internet ya. Nah, jadi kalau yang mau ganti kartu saja tinggal beli pas di Jeddah kita turun nanti kita beli dulu ya, kemudian kita bagi-bagikan bisa ya. Tapi uang masing-masing ya, uang masing-masing ya. Itu di Jeddah ada. Tetapi ada juga programnya, program kartu Indonesia yang dibikin program roamingnya. Juga bisa diaktifkan nanti dari sini ya, bisa diaktifkan dari sini ya. Sehingga yang penting itu adalah untuk komunikasi HP-nya ya itu harus selalu ada internetnya supaya mudah dihubungi dan mudah menghubungi begitu. Nanti dibantu sama langsung aja nanti japri ke Pak Rahmat Alwi ya. Siap, siap. Insyaallah. Nanti dari sini nomor nanti sampai di sana nanti bisa dirubah Pak atau tidak? Apanya Pak Giano ulang lagi? Nomor Nomornya. masing-masing itu nanti nomor itu diganti apa dari rumah itu nomornya ya itu aja. Oke. Kalau Pak Giarno sekarang ini HP-nya bisa muat 2 kartu atau 1 kartu? 1 kartu Pak, ya 2 kartu tapi yang 1 itu sudah saya nggak pakai. Oh, berarti 1 kartu. Kalau 1 kartu nanti kartu Bapak kartu simpati, kartu tri atau apa? M3. 3. Oh, M3 ya, M3. M3. Nah, ya nanti coba dicek nanti sama Pak Halwi apakah M3 ada fasilitas roamingnya atau enggak gitu ya. Kalau ada kita belikan roamingnya. Pak Giana programnya berapa lama Pak, berapa hari? Ya, programnya 1 bulan 1 bulan. 1 bulan juga. Oh, 2 bulan berarti. Ya itu mau yang 2 bulan itu nggak ada Pak, harus pakai paketan itu beli 2 sekalian nanti kalau habis dimasukkan lagi gitu. Iya. Enggak, ini maksudnya Bapak program umrohnya berapa lama? 1 bulan. 1 bulan ya, 1 bulan ya. 1 bulan ada paket yang dari Indonesia bisa 1 bulan. Ya, nanti dikomunikasikan sama Pak Rahmat Ali gitu insyaallah ya. Nah, yang penting saya mengingatkan nanti kita masing-masing HP-nya nanti ada internetnya gitu ya. Itu paling penting. Ya. Baik. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini karena waktu kita sudah jam 3 ya. Tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke HP saya atau ke HP-nya Pak Rahmat Halwi atau ke admin kita ya. Nah, di sini Pak Rahmat Halwi, beliau adalah PLT wakil daripada Direktur Cabang Padang ya. Beliau PLT pelaksana tugas wakil ya. Jadi yang terkait dengan program-program kita bisa tanyakan semuanya sama beliau. Baik, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang dari saya. Kita tutup dulu majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.